Foreign Terrorist Fighters atau FTF dapat diartikan sebagai sebuah perjalanan ke tanah asing dengan maksud terlibat dalam kegiatan, rencana, atau pelatihan terorisme serta konflik bersenjata, yang mayoritas dari FTF termotivasi oleh ideologi. Pada 2019 lalu, dari hasil riset The Habibie Center, terungkap bahwa ada 4 cara perekrutan teroris di Indonesia. Yang pertama adalah face-to-face atau secara mandiri dengan bertemu langsung. Kedua yaitu public face-to-face, yaitu secara publik dengan tatap muka secara langsung. Kemudian juga personal mediated atau secara mandiri melalui perantara. Dan yang terakhir yaitu public mediated, yaitu secara publik melalui perantara. Dalam perkembangannya banyak teroris direkrut melalui media-media atau platform digital. Ini sesuai dengan cara ketiga dan keempat melalui Habibie Center yang diungkap sebelumnya. Dan beberapa orang kemudian ikut bergabung dalam gerakan terorisme akibat media sosial atau platform digital lainnya yang ia terima secara personal, sementara beberapa lainnya rela menjadi kombatan setelah menyaksikan konten-konten yang tersebar luas di berbagai platform digital yang berisi pesan-pesan radikal dan ajakan untuk bergabung membela kepentingan tertentu yang kecenderungannya berbau agama atau ideologi. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Najih Ramadan selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme atau BPET Majelis Ulama Indonesia MUI. Selamat siang Pak Najih. Selamat siang, bagaimana kabar Mas? ini Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan Pak. Amin, amin, amin. Baik Pak, dalam episode kali ini kan kita akan membahas lebih dalam mengenai rekrutmen FTF atau Foreign Terrorist Fighters. Melihat fenomena banyaknya nih Pak, rekrutmen yang dilakukan dari asing terhadap masyarakat Indonesia, rekrutmen FTF saat ini, menurut Ustadz sendiri bagaimana Pak melihat fenomena ini? Tentu saya melihat fenomena ini sebagai sebuah hal yang memprihatinkan. Bagaimana ideologi-ideologi yang menyimpang itu berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, provokasi begitu masif di ruang-ruang digital masyarakat kita, dan sisi lainnya adalah bagaimana mudahnya masyarakat kita itu terprovokasi dan bagaimana lemahnya ketahanan informasi masyarakat kita. Rekrutmen FTF itu paling tidak terjadi sejak tahun 2014 pada saat ISIS itu mendeklarasikan kekhilafahannya. Atau kalau mau dirunut lebih jauh, tentu pengiriman warga Indonesia untuk bertempur di wilayah asing itu sudah terjadi tahun 79 di Afghanistan, ya. Ketika Afghanistan perang melawan Uni Soviet. Itu yang kemudian menjadi cikal bakalnya Al-Qaeda dan Taliban yang sedang populer hari ini. Sebetulnya awal mulanya dari tahun itu, ya. Pada waktu perang Afghanistan, lebih dari 400 orang Indonesia bergabung untuk apa yang disebut oleh mereka jihad di Afghanistan. Dan inilah yang kemudian alumni Afghanistan ini kemudian membuat kelompok bernama Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah inilah yang kemudian melakukan aksi-aksi pengeboman di Indonesia seperti di Bali, di Marriott, bom malam Natal di gereja-gereja, ya, dan sejumlah bom lain. Itu dilakukan oleh alumni Afghanistan. Yang terakhir itu adalah tahun 2014 di mana ketika ISIS mendeklarasikan kekhilafahannya di Suriah dan Irak, itu banyak WNI kembali lagi yang terprovokasi kemudian berangkat ke Suriah, ya. Tidak kurang dari 1.500 warga negara kita. Jadi jumlah yang sangat banyak. Itu berarti memang sepertinya pemicunya itu adalah karena ada umbul-umbul untuk membuat negara Islam, ya, begitu. Iya, jadi itu kan deklarasi kekhilafahan. Khilafah yang diklaim oleh kelompok ISIS, ya. Khilafah ini adalah kepemimpinan umat Islam seluruh dunia, ya. Yang dipropagandakan oleh kelompok ISIS ini. Ya, sebetulnya mempropagandakan khilafah banyak, ya. Ada di Indonesia yang besar Hizbut Tahrir tentu saja, ya. Tetapi ISIS inilah kelompok yang betul-betul mewujudkan khilafah itu dalam dunia yang nyata, itu, yaitu di tanah Irak dan Suriah pada saat itu. Sehingga ini mengelabuhi lebih dari 1.500 orang Indonesia untuk hijrah ke sana dengan iming-iming bahwa di negara khilafah itu ada kesejahteraan,
bahwa mereka di negara khilafah bisa menerapkan syariat Islam secara kafah, di negara khilafah itu bebas korupsi dan seterusnya. Semua iming-iming yang menjanjikan disampaikan oleh kelompok ISIS ini melalui media, dan dampaknya adalah banyak dari warga negara kita yang ikut terprovokasi sehingga lebih dari 1.500 itu berangkat ke Suriah, dan itu jumlahnya mungkin lebih banyak yang ada di Indonesia ya. Artinya simpatisan ISIS yang tidak sampai berangkat ke Suriah mungkin jumlahnya lebih banyak. Artinya memang ISIS ini kan begitu eksis sekali melalui media sosial menyampaikan ajakan-ajakan untuk ayo berangkat ke Suriah gitu kan, untuk melakukan perjuangan atau jihad begitu kan. Iya, betul. Media rekrutmen mereka didominasi oleh medsos gitu. Kalau misalkan dibandingkan dengan ini kan tadi disebutkan juga melalui public mediated. Kalau itu dibandingkan dengan cara konvensional seperti misalkan face to face langsung begitu. Itu adakah perbandingan yang signifikan di antara kedua itu? Sekarang rekrutmen melalui media sosial lebih mendominasi. Jauh lebih dominan. Betul, daripada yang face to face atau public face to face ya. Karena media sosial ini kan cakupannya lebih luas dan kemudian juga jangkauannya lebih luas, dan kemudian lebih mudah masuk ke anak-anak muda ya. Itu sampai saat ini saja dari 1.500 itu tidak kurang dari 700 masih ada di Suriah. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Jadi warga negara kita yang ada di Suriah itu masih ada sekitar 700. Meskipun ISIS itu sudah kalah ya. ISIS sudah kalah. Bulan Maret tahun 2019 ISIS itu sudah resmi kehilangan semua teritorialnya. Artinya ISIS sekarang sudah tidak menguasai teritorial lagi. Di Irak wilayahnya sudah berhasil direbut oleh pemerintah Irak. Di Suriah juga sudah berhasil direbut oleh pemerintah Suriah. Terus 700 orang yang masih di Suriah itu bagaimana Pak nasibnya? Mereka berada di kamp-kamp pengungsian gitu. Ada di kamp pengungsian Ainun Nisa, ada di kamp pengungsian Al-Hol namanya. Ya. Di provinsi yang Suriah yang berbatasan dengan Turki dan Irak gitu. Di kamp pengungsi sendiri didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Adapun yang laki-laki dewasa, banyak di antara mereka yang sudah tewas pada saat bertempur dan sebagian sedang menjalani hukuman di penjara. Karena data dari SDF, Syrian Democratic Force, itu di penjara mereka itu ada lebih dari 8.000 tahanan ex-ISIS yang ada di tahanan mereka, di tahanan SDF gitu. Jadi jumlahnya masih cukup besar. Dulu pada saat ISIS berjaya, mereka punya milisi sekitar 40.000 dan itu dari 123 negara. Itu. Tadi saya singgung Indonesia sendiri punya kontribusi 1.500. Ya. Nah, itu dari sekitar 40.000 pasukan milisinya ISIS. Dan ini ada yang dari negara Eropa, ada yang dari negara Amerika, dari Timur Tengah sendiri, dan dari wilayah-wilayah yang ada di Asia Tenggara, dari Malaysia, dari Thailand, dari Filipina, dan dari Indonesia gitu. Jadi betapa dampak media sosial ini sangat besar ya dalam hal rekrutmen radikalisme yang terjadi akhir-akhir ini gitu. Karena terbukti media sosial ini lebih murah ya, dari segi biaya, lebih cepat gitu, dan lebih efektif gitu dalam karena ada visual juga begitu kan ya, kan melihat ada bukti nyata, ada foto, ada video, itu kan membuat orang merasa kayak oh ini benar terjadi, ini benar ada gitu kan, bukan hanya sekedar kata-kata gitu. Dulu pada saat rekrutmen itu dilakukan secara offline, yaitu pada perang Afghanistan tahun 79 sampai dengan tahun 90-an itu hanya berhasil merekrut itu tadi hanya sekitar 400. Tapi ISIS dalam waktu yang singkat dia berhasil merekrut lebih dari 1.500 dari Indonesia saja, atau dari seluruh dunia ada sekitar 80 ribuan tadi. Jadi kita ini memang perspektif kita tentang ancaman keamanan itu harus diubah. Dulu tantangan-tantangan konvensional itu mungkin pengeboman, ya,
kemudian penembakan mungkin. Tapi sekarang tantangan itu berubah ke tantangan-tantangan non konvensional. Propaganda, cyber ini adalah salah satu yang utama itu. Hoax itu tantangan yang utama. Kita bisa melihat bagaimana beberapa negara seperti Suriah, Mesir, Tunisia itu adalah negara-negara yang hancur karena propaganda media sosial, yang impactnya lebih dahsyat daripada ancaman persenjataan. Gitu. Dulu di Suriah itu dampak media sosial itu yang sangat berpengaruh dalam membangkitkan perang di Suriah ya. Bagaimana misalnya fitnah bahwa presiden itu Syiah gitu. Bagaimana presiden itu membantai umat Sunni dan seterusnya, inilah yang dipropagandakan di media sosial pada saat perang Suriah. Atau di Tunisia bagaimana kegagalan ekonomi yang dialami oleh pemerintah misalnya, atau di Mesir itu bagaimana aparat keamanan itu bertindak represif kepada rakyatnya. Informasi-informasi yang hoax seperti inilah yang kemudian membangkitkan emosi masyarakat dan kemudian turun ke jalan sehingga terjadi kekacauan yang meluas ya di seluruh negara, dan negara-negara tersebut itu terancam menjadi failed state atau negara gagal gitu. Dan itu dampak daripada media sosial yang harus kita waspadai hari ini. Baik. Ustadz, tadi kan disebutkan bahwa ada 1.500 ya kurang lebih WNI yang berangkat ke Suriah berdasarkan rekrutmen media sosial tadi. Dan sekarang tersisa tinggal 700 nih Ustadz. Itu bagaimana status mereka? Apakah ada keinginan mereka untuk kembali? Apakah mereka menyesal sudah berangkat atau bagaimana Ustadz? Iya, kalau keinginan mereka untuk kembali itu ada. Gitu. Dalam beberapa video yang mereka kirimkan dari Suriah, mereka meminta agar supaya pemerintah Indonesia mau memulangkan mereka. Gitu. Jadi kalau keinginan untuk pulang itu ada, tetapi apakah yang jadi pertanyaan adalah apakah keinginan mereka itu tulus atau berpura-pura? Karena dicurigai bahwa keinginan mereka untuk pulang itu justru adalah untuk melakukan amaliyah atau tindakan aksi terorisme di Indonesia. Ini yang harus kita waspadai. Dan berdasarkan pengalaman di berbagai peristiwa teror yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh alumni Suriah. Pengeboman di Polrestabes Medan itu alumni Suriah. Pengeboman di Polrestabes Surabaya itu juga alumni Suriah. Kemudian di gereja Oikumene itu juga alumni Suriah. Jadi ini yang terjadi sehingga pemerintah sudah mengambil keputusan bulat-bulat bahwa pemerintah tidak akan memulangkan mereka. Gitu. Meskipun pada akhirnya suatu saat kelak ketika negara setempat itu mendeportasi, itu kita tidak bisa menolak secara hukum internasional ya. Tetapi makanya pemerintah perlu mengambil langkah-langkah antisipasi dan menyiapkan misalnya poll assessment, bagaimana pembinaannya, meskipun itu tentu sangat sulit ya, karena radikal terorisme hari ini itu kan bersifat ideologis dan transnasional, dan itu tidak mudah mengubah sebuah ideologi itu. Atau tidak bisa Ustadz, misalkan mereka kembali ke Indonesia tapi dipenjarakan begitu? Sangat sulit. Karena begini, mereka yang pulang dari Suriah itu setidaknya membawa 3 hal yang membahayakan negara kita. Pertama adalah ideologi teror. Itu. Mereka membawa ideologi. Itu. Sebagaimana dulu sejarah pemberontakan di Indonesia itu dulu hanya bersifat politik. Seperti zamannya Permesta, kemudian DITII, itu semuanya politik. Tetapi ketika terjadi peristiwa di Afghanistan, kemudian alumninya pulang ke Indonesia, itu sudah mulai membawa ideologi Salafi Wahabi. Nah, itu. Sekarang hal yang sama juga akan terjadi kalau alumni Suriah ini, alumni ex-ISIS ini, itu pulang ke Indonesia. Mereka akan membawa ideologi. Di sisi lain mereka sudah punya kemampuan persenjataan karena mereka sudah terlatih secara militer. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka membawa jaringan. Gitu. Sehingga kalau mereka pulang dengan jumlah yang segitu banyak, mereka bisa melakukan regrouping di sini. Gitu. Mereka bisa regrouping di sini. Itu kenapa memulangkan mereka ke Indonesia itu adalah suatu hal yang berbahaya bagi negara kita. Gitu. Meskipun dengan alasan kemanusiaan. Kenapa?
karena kita mungkin bisa memulangkan yang 700 itu. Tetapi ketika kita memulangkan yang 700 itu berarti kita melanggar hak hidup manusia yang lain yang jumlahnya 270 juta ini, hampir 270 juta ya. Nah, kita kan nggak mungkin mengorbankan hak keamanan 270 juta hanya untuk 700 orang ini. Baik, baik. Jadi memang tidak ada lah ya, kalau saya tangkap bahwa mereka itu ada penyesalan. Mereka pengen pulang ke Indonesia, tapi karena mereka menyesal sudah melakukan radikalisme dan terorisme. Sepertinya tidak seperti itu, Pak Ustadz. Sebagian mungkin ada yang menyesal ya, karena tidak semua berangkat ke Suriah itu karena ideologi. Mungkin ada yang menyesal. Dan bisa saja mereka itu mengatakan bahwa mereka sudah setia terhadap NKRI. Pertanyaannya, siapa yang menjamin bahwa mereka itu tulus di dalam mengucapkan itu semua gitu. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka itu benar-benar mengakui eksistensi NKRI misalnya dalam ikrar atau surat perjanjian itu. Nyatanya deradikalisasi yang dilakukan di dalam negeri pun itu tidak semuanya berhasil gitu. Banyak yang sudah dibina selama bertahun-tahun di lapas, ketika keluar dari lapas melakukan aksi kembali gitu. Ini kenapa memulangkan mereka itu sangat beresiko ya. Meskipun kita juga mengakui bahwa ada sebagian yang berangkat itu karena tertipu propaganda yang ada di media sosial. Misalnya ada sebuah keluarga di Depok yang tengah menghadapi persoalan ekonomi yang sangat serius ya, menghadapi hutang, banyak anggota keluarganya yang sakit dan seterusnya, sehingga ketika melihat tayangan propaganda ISIS yang katanya di sana kesehatannya gratis, ditangani oleh dokter-dokter terbaik dunia, mereka terprovokasi untuk berangkat ke sana. Nah, mungkin kasus-kasus seperti ini mereka berangkat bukan untuk berperang, bukan karena motivasi ideologi, tetapi karena terbuai oleh janji-janji manisnya ISIS itu. Tetapi betapa sulitnya membedakan antara yang ideologis dan mereka itu. Betul. Jadi itu kenapa bagaimanapun meskipun kita tidak berniat memulangkan mereka, tetapi kita juga harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi seandainya mereka kembali ke sini. Kalau untuk yang melakukan pelanggaran hukum di negara lain, tentu urusannya dengan negara lain ya. Seperti para petempur itu, yang laki-laki ini kan sedang menjalani hukuman di negara setempat ya. Adapun ibu-ibu dan anak-anak ini yang ada di camp pengungsian. Tetapi siapa yang menjamin bahwa ibu-ibu dan anak-anak ini steril gitu? Karena trennya sekarang terorisme justru banyak dilakukan oleh anak-anak remaja gitu. Dan peran dari ibu-ibu ini juga sangat vital. Beberapa kasus malah selain teror itu dilakukan oleh perempuan, beberapa kasus itu menyebutkan bahwa yang pertama kali menginisiasi adalah seorang perempuan gitu. Jadi disinilah letaknya kenapa kita harus mewaspadai gitu, apapun yang terjadi di sana itu. Artinya Ustadz, kalau misalkan kita kembali ke awal kan memang ini kembali lagi peran dari media sosial untuk melakukan rekrutmen gitu kan. Berarti begitu besar impactnya sampai rasa penyesalan pun sebenarnya hampir sedikit gitu, hampir tidak ada. Iya. Untuk bahwa mereka tuh menyesal, sudah melakukan terorisme nih, sudah berangkat menjadi FTF. Mereka menyesal itu sepertinya hampir tidak mungkin. Karena ya itu tadi impact dari rekrutmen via media sosial itu begitu besar begitu. Betul. Baik, untuk kalau misalkan dari sudut pandang Ustadz sendiri melihat fenomena FTF, seperti apa seharusnya pemerintah melakukan antisipasi rekrutmen FTF yang lain? Ya, sebetulnya kan gini, di ISIS sendiri sudah ada perubahan ya. Artinya kalau dulu itu anjuran ISIS itu untuk hijrah ke teritorial mereka, hari ini ISIS justru menginstruksikan kepada anggotanya untuk melakukan aksi teror di negaranya masing-masing. Gitu. Dan tidak dianjurkan untuk berangkat ke sana. Sehingga kita bisa melihat bahwa banyak anggota-anggota dari ISIS yang di Indonesia tergabung dalam JAD, Jamaah Ansarud Daulah, ini yang bukan termotivasi untuk berangkat ke Suriah, tetapi termotivasi untuk melakukan aksi di negaranya masing-masing. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah menurut saya adalah membatasi atau mencegah ya berkembangnya narasi-narasi radikal di media sosial. Ini yang menjadi tugas berat pemerintah sebetulnya.
Gitu. Karena bagaimanapun media sosial kita itu sangat tidak sehat. Gitu. Dan radikalisasi terjadi masif di sana. Jangankan konten-konten yang tahapan permukaan, tutorial bom bunuh diri saja ada di media sosial kita. Gitu. Wow. Dan itu masih bisa diakses secara bebas oleh masyarakat dengan mudah sekali. Tidak ada dengan sebagaimana anak-anak muda itu membuka media sosial ya, membuka medsos. Mereka juga bisa mengakses konten-konten ini. Disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencegah ya, berkembangnya konten-konten yang berisi terhadap materi-materi radikalisme gitu. Kalau ini bisa dilakukan, maka radikalisme itu bisa turun secara signifikan. Baik. Tetapi yang terjadi hari ini justru konten-konten radikal ini berkembang sangat masif gitu. Dan datanya menunjukkan bahwa 90% pelaku teror yang ada di Indonesia itu pengguna Facebook Group. Facebook. Bukan Facebook Group ya, Facebook Group ini mencakup Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Gitu. Seperti pelaku pengeboman di Makassar atau pelaku penusukan Pak Wiranto di Banten, itu semuanya adalah proses rekrutmen mereka berjalan di media sosial, dan bahkan ketika mereka akan melakukan aksinya, mereka menyampaikan pamit juga di media sosial. Gitu. Disinilah tadi ya peran negara itu harus menunjukkan komitmen dan ketegasannya dalam hal mencegah berkembangnya konten-konten radikal di internet. Baik. Ustadz, tadi kan disebutkan bahwa memang di media sosial itu kan banyak sekali ajakan-ajakan untuk, dan dari isi tadi juga menyatakan bahwa lakukan terorisme di negara masing-masing. Itu motivasinya seperti apa yang menyebabkan sampai orang kok pengen gitu kan melakukan terorisme, sementara anggaplah orang yang memiliki keilmuan agama yang tidak terlalu fasih gitu, tidak terlalu lengkap. Itu apa yang membuat mereka termotivasi untuk ikut melakukan aksi terorisme? Ya, ideologi radikal teror itu kan ideologi yang menyimpang, ya. Ideologi yang menyimpang, yang menggunakan dalil-dalil keagamaan secara serampangan, gitu. Banyak banyak tokoh-tokoh akademisi, ulama-ulama yang sudah menulis terkait dengan hal ini, letak-letak di mana kelompok-kelompok radikal teror itu menyimpangkan agama Islam yang rahmatan lil alamin ini menjadi ideologi kematian. Gitu. Nah, ideologi ini menyimpang juga karena salah satunya adalah mereka ini berbeda dengan umumnya manusia. Jika umumnya manusia itu mendambakan kedamaian, mendambakan keamanan, mendambakan ketertiban, ketentraman, mereka justru sebaliknya, gitu. Mereka itu selalu mendambakan chaos. Mereka mendambakan kerusuhan, mereka mendambakan terjadinya huru-hara. Kenapa? Kalau terjadi huru-hara, maka itu adalah kesempatan mereka untuk mendeklarasikan sebuah medan jihad. Gitu. Makanya kelompok radikal teror itu selalu menyukai adanya chaos, ya. Selalu mendambakan kapan terjadinya chaos. Seperti yang pernah terjadi di Poso. Poso sempat terjadi perang yang motivasinya politik, tetapi kemudian dibawa ke ranah agama, dan ketika Poso itu sudah terjadi perang, terjadi huru-hara di sana, maka kemudian apa yang mereka sebut sebagai mujahidin ini banyak masuk ke Poso gitu. Karena Poso sudah dideklarasikan sebagai medan jihad atau Qaidah Aminah pada saat itu. Jadi ini perbedaan antara mindsetnya masyarakat umum dan kelompok teror. Masyarakat umum mendambakan keamanan, orang teror mendambakan kerusuhan. Itu kenapa mereka selalu mencita-citakan bagaimana terjadi bom di sini agar supaya terjadi kekacauan. Gitu. Baik. Ustadz, ini kan kalau misalkan dilihat awal mulanya untuk bergabung itu kan biasanya berawal dari keagamaan, kayak ingin tahu, pengen belajar gitu kan, tapi mendapatkan dakwah-dakwah yang salah sampai akhirnya ikut serta dalam kegiatan radikalisme gitu kan. Ini kan menjadi PR pemerintah nih untuk mengantisipasi, mengkarantina penyebaran dakwah seperti itu di media sosial. Cuman kan yang menjadi persoalan adalah
banyaknya bias atau ambigu antara apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan radikalisme gitu kan. Kan ada beberapa pihak yang merasa jangan mengradikalisasikan sebuah agama gitu kan. Ini bagaimana ini untuk PR bagi pemerintah untuk menghadapi ini? Ya, nggak ada radikalisasi agama itu tidak ada. Atau menstigma sebuah agama tertentu menjadi radikal itu tidak ada. Jadi eh, radikal terorisme itu menjadi tantangan masyarakat dunia sebetulnya, bukan hanya kita di Indonesia dan tidak hanya menyangkut agama Islam. Misalnya yang terjadi di India beberapa waktu yang lalu, misalnya eh, pengeroyokan terhadap orang yang membawa hewan sapi misalnya, itu kan dilakukan oleh orang-orang Hindu konservatif. Yang terjadi di Rohingya itu juga radikal terorisme yang dilakukan oleh orang-orang Buddha terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Kemudian yang dilakukan oleh orang Kanada beberapa waktu yang lalu, menabrakkan mobilnya terhadap satu keluarga yang berisi 5 anggota dari Muslim dari India, ditabrak gitu. Kemudian yang terjadi di New Zealand yang dilakukan di dalam masjid ketika pada saat sholat Jumat ditembak secara membabi buta, itu juga dilakukan oleh agama-agama lain. Artinya begini, radikal terorisme itu tidak hanya menjadi tantangan kita sebagai Indonesia, tetapi juga negara-negara lain juga menghadapi tantangan yang sama. Dan bukan hanya menyangkut Islam, tetapi juga menyangkut agama-agama lain. Semua agama ada perilaku umatnya yang menyimpang. Gitu. Terorisme dilakukan oleh orang Kristen, oleh orang Yahudi, oleh orang Hindu, oleh orang Buddha, oleh agama-agama yang lain seperti di Jepang, agama Shinto, semuanya ada dari umatnya yang menyimpang. Gitu. Nah inilah yang justru menjadi tugas orang beragama ya. Jadi kita ketika melihat sebuah fenomena seperti ini, kita tidak perlu apologi ya, tetapi kita justru harus melakukan koreksi dan evaluasi. Kenapa sampai terjadi dari sebuah agama yang mengajarkan kasih sayang itu peristiwa-peristiwa yang keji seperti ini gitu. Nah, ini menjadi PR kita sebagai umat beragama dan kemudian juga tentu ini membutuhkan keterlibatan semua pihak. Satu sisi pemerintah perannya sangat penting di sini, dari mulai aspek penegakan hukum sampai dengan pencegahan atau penanggulangan terorisme yang harus dilakukan dari hulu ke hilir gitu. Tidak bisa terorisme itu hanya dilakukan di hilir berupa penangkapan, tapi di hulu juga harus dicegah, yaitu bagaimana mencegah berkembangnya ideologi-ideologi menyimpang ini. Disinilah yang dibutuhkan peran Kominfo yang terus-menerus disuarakan oleh masyarakat agar supaya Kominfo itu bekerja gitu. Kominfo itu tidak dalam posisi diam atau menjadi penonton gitu. Nah di sisi lain juga butuh peran serta civil society ya. Peran MUI, peran NU, peran Muhammadiyah dan masyarakat secara umum itu dibutuhkan. Masyarakat bisa berperan dalam hal apa? Yang pertama tentu saja meluruskan berkembangnya ideologi-ideologi yang menyimpang ini. Ini perannya para tokoh agama. Kemudian yang kedua, berkembangnya informasi-informasi yang tidak benar atau hoax ya. Jadi kita itu tidak boleh diam ketika melihat informasi yang hoax. Setiap ada informasi yang hoax harus diluruskan gitu. Karena kalau kebohongan itu didiamkan akan dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu. Dan faktanya menunjukkan bahwa antara radikalisme dan hoax itu satu paket. Radikal terorisme itu bekerja selalu menggunakan informasi yang hoax. Tidak ada radikal terorisme tidak menggunakan hoax, tidak ada. Pasti menggunakan hoax. Contoh seperti ISIS ketika merekrut anggota-anggotanya itu dengan hoax seperti tadi, menjanjikan kesejahteraan, menjanjikan keadilan, menjanjikan syariah dan seterusnya. Padahal itu semua adalah kebohongan. Karena itu setiap kali kita mendapatkan informasi yang hoax, ini harus kita luruskan gitu. Masyarakat tidak boleh diam gitu. Karena ketika masyarakat itu diam, bisa jadi yang lain akan menganggapnya kebenaran. Dan merupakan sebuah fakta bahwa 60% masyarakat kita itu tidak bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang hoax gitu. Jadi bagi masyarakat yang berpendidikan, yang sudah bisa berpikir secara rasional,
ini ada tanggung jawab untuk menjernihkan media sosial kita agar tetap bersih dari unsur-unsur hoax maupun ideologi yang menyimpang itu. Baik. Artinya memang PR kita sangat banyak sekali ya. Betul. Terima kasih banyak Ustadz Najri atas Sama-sama. wawancaranya. Sungguh membuka wawasan, semoga dapat memberikan pesan moral kepada milenial semua bahwa memang radikalisme itu banyak terjadi dan rekrutmen FTF sering kali dilakukan melalui media sosial. Dan radikalisme ini juga jangan di-generalisir menjadi satu agama, tapi radikalisme dan terorisme banyak dilakukan dari berbagai agama, tidak hanya di Islam saja ataupun di Kristen saja. Dan informasi hoax menjadi salah satu media utama penyaluran propaganda untuk rekrutmen terorisme. Oleh karena itu, milenial di rumah harus tetap waspada dan meyakini bahwa informasi yang kita terima adalah benar adanya dan bukan informasi hoax. Saya Akbar Wirawan, pamit undur diri, kembali ke studio. Demikian bincang kita di episode kali ini. Sebelumnya perlu diketahui oleh milenial, sampai saat ini pemerintah sudah melakukan banyak langkah konkret untuk penanggulangan FTF dan terorisme di Indonesia. Seperti yang pertama, bergabung dan melakukan kerjasama dengan United Nations Global Counter Terrorism Strategy atau UNGCTS, yaitu sebuah organisasi internasional di bawah naungan PBB, sehingga dengan adanya kerjasama di antara negara-negara tersebut dapat meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan FTF. Yang kedua yaitu memutus mata rantai pendanaan yang digunakan oleh teroris. Selanjutnya melakukan pendekatan soft approach melalui program diradikalisasi dan kontraradikalisasi. Pola ini dinilai sangat efektif karena langsung menyentuh dalam hati dan mengubah pandangan ideologi. Kemudian ada juga dengan melakukan pendekatan hard approach, yaitu dilakukan dengan penguatan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penanggulangan terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Selanjutnya, penguatan pada titik jalur masuk teroris, baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya juga monitoring terhadap FTF yang telah kembali ke Indonesia. Dan juga mewaspadai ancaman teroris dari negara di kawasan Asia Tenggara dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman teroris asing pasca operasi militer Filipina di Marawi terhadap kelompok bersenjata yang diduga berasal dari jaringan kelompok terorisme Islamic State Irak dan Suriah atau ISIS. Kemudian juga sinergitas bersama instansi dalam negeri, melibatkan organisasi Islam dalam upaya penanggulangan deradikalisasi karena sebuah pemahaman agama yang salah hanya dapat diluruskan dengan pemahaman agama yang benar. Deradikalisasi melalui mantan kombatan dan pelatihan bermasyarakat. Nah itu dia Tis, mengapa kita harus menyadari betapa pentingnya memilah dan membatasi aktivitas melalui sosial media untuk tidak terpapar oleh radikalisme dan ajakan yang tidak sesuai. Maka peningkatan narasi dan literasi dalam bersosial media perlu ditingkatkan. Kejahatan dalam dunia siber terus berkembang dan kita tetap bertanggung jawab menjaga semuanya agar tetap aman. Selalu nantikan episode berikutnya yang tentunya lebih menarik dan membuka wawasan para millennials. Tetap di Cyber World, be smart and critical thinking di mata milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.